مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir surat An-Naba atau surat Amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan ayat ke-12 dari surat An-Naba atau Amma Yatasa'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada." Dan kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Sudah kita sampaikan beberapa tafsir dari ayat tersebut. Ya, kita ulangi sedikit ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, "Ai sab'a samawat sab'an shidada", yaitu kata Allah, kami bangun di atas kalian 7 lapis langit. Kita wajib meyakini langit ada 7 lapisnya. Demikian pula dengan bumi ada 7 lapis. Seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang semisal dengan langit, yaitu 7 lapis juga. Dan itu dikuatkan lagi oleh sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukuman orang yang mengambil tanah orang lain tanpa hak. Kata Rasul, "Man akhadha shibran minal ardi tawwakallahu sab'a aradin yaumal qiyamah." Atau kama qala Rasul sallallahu. Rasul mengatakan, barang siapa yang mengambil sejengkal saja
dari tanah orang lain, Allah akan lilitkan 7 lapis bumi kepada orang tersebut hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Ya, alangkah banyaknya orang-orang yang mencuri tanah orang lain, bukan hanya sejengkal, bahkan hektaran. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini ancaman dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, 7 lapis langit akan dililitkan kepada orang yang mengambil tanah orang lain tanpa hak. Bahkan dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah orang lain. Ya, untuk melebarkan, meluaskan tanahnya, tanda batas orang lain geser misalnya. Atau kalau sekarang masalah surat menyurat dipalsukan. Naudzubillahi min dzalik. Laknat Allah bagi orang-orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Namun intinya tadi Allah menyatakan langit ada 7 lapis, demikian pula dengan bumi. Kemudian kata Syekh, fi ghayatil quwwati wassalabati wasyiddati wassamaa banainaha biaidin. Kata Allah, langit kami bangun dengan kekuatan kami. Intinya, inilah salah satu tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit yang sangat kokoh, yang sangat indah, yang sangat megah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dalam surat Al-Mulk Allah katakan, engkau tidak akan mendapati di ciptaan Allah, terutama langit, ada celah atau kekeliruan atau kesalahan atau cacatnya. Tidak ada. Sempurna kekuasaan dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, waqad amsaka Allah bi qudratihi. Allah yang menahan langit dengan kekuasaannya, kekuatannya. Allah menciptakan langit tanpa tiang penyangga. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Kata Allah dalam surat Luqman, Allah menciptakan langit tanpa tiang yang menyanggahnya. Karena Allah yang apa? Menahan langit agar tidak runtuh, agar tidak jatuh. Dan ini seperti yang dibahas oleh para ulama untuk menyanggah pernyataan sebagian orang ketika tidak mau mengimani Allah di atas langit, padahal dalilnya ribuan kata para ulama. Seperti dalam surat Al-Mulk juga, a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Rasul juga bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku, kata Rasul, sedangkan diriku kepercayaan Allah zat yang di atas langit. Rasul ketika Hajatul Wada, ketika haji perpisahan, ketika khutbah di Arafah, Rasul mengatakan kepada para sahabat beliau, ala hal balaghtu, apakah kalian menyaksikan aku telah menyampaikan semua agama Allah? Para sahabat menjawab, bala, benar ya Rasulullah. Rasul pun mengisyaratkan dengan telunjuk jari beliau yang mulia ke atas langit. Allahumma syhad. Ini pernyataan Rasul lewat lisan, lewat perbuatan beliau. Allahu fis sama. Allah di atas aras, Ar-Rahman alat asistawa. Aras Allah ada di atas langit yang ke-7. Dalam 7 ayat Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahman alal asistawa. Namun sebagian orang yang ada penyakit dalam hatinya mengatakan, kalau kita mengatakan Allah tinggi di atas langit, berarti Allah butuh ke aras atau langit. Maka kata para ulama, nggak mesti yang di atas butuh yang di bawah. Ini sekali lagi mereka menolak ayat hadis lewat akal-akalannya, dibantah oleh para ulama dengan ayat dengan hadis dan juga secara logika.
Ya secara logika nggak mesti yang atas butuh yang di bawah. Contohnya apa? Langit tadi. Langit di atas bumi, namun langit nggak butuh kepada bumi. Buktinya apa? Langit tetap tegar, kokoh, kuat, tanpa tiang yang menyanggahnya disanggah oleh bumi. Nah, ini sekali lagi adalah apa? Keyakinan Ahlussunnah Allahu fis sama. Bahkan kata para ulama juga seandainya dikatakan yang atas pasti butuh kepada yang bawah. Itu kalau makhluk. Kalau Allah tidak butuh kepada apa? Makhluk. Intinya sekali lagi Allahu fis sama, dan Allah yang menciptakan langit dengan kokohnya tanpa tiang penyangga. Waqad amsakah Allah biqudratihi, Allah yang menahan langit dengan kekuasaannya. Wa ja'alaha saqfan lil ardi, dan Allah menjadikan langit sebagai atap bagi bumi. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan Dia yang menurunkan air hujan dari langit yang dengannya Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman. Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Ini yang sudah kita sampaikan. Inti pembahasan ini diantaranya, kalau kita sudah meyakini Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengaturnya dengan sebaik-baiknya, maka Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Dan itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau sekedar meyakini Allah pencipta langit dan bumi, gak ada bedanya dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka juga meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang Allah telah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang pernyataan orang musyrikin jahiliyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Seperti dalam surat Luqman misalnya, Allah mengatakan, jika engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Maka bedanya Muslim dengan musyrik, yaitu tadi masalah tauhid al-uluhiyah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, makanya inilah makna yang benar dari la ilaha illallah. La ilaha illallah yang benar maknanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Bukan tidak ada pencipta selain Allah. Karena kata-kata tidak ada pencipta selain Allah, orang musyrikin jahiliyah sudah masuk Islam karena mereka yakin hanya Allah pencipta langit dan bumi. Cuma mereka kurangnya dalam masalah apa? Follow up-nya, kelanjutannya. Kalau Anda sudah yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, lanjutkan dengan mengesahkan Allah dalam ibadah. Seperti dalam ayat ini. Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan, surat Al-Baqarah 2122 ini berkaitan dengan ayat pertama yang bentuknya perintah dalam Al-Quran. Perintah untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah. Perintah untuk bertauhid. Ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Kenapa kok kita beribadah hanya kepada Allah? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Allah lah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Demikian pula alladzi ja'ala lakumul arda firasya.
Kenapa kok kita hanya beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan bumi, menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan Dia yang menurunkan hujan. Ini keyakinan seorang muslimah yang sejati. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, dan hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan segala bentuk ibadah. Berdoa hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bersumpah dengan menyebut nama Allah, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan berbagai keindahannya dan kebesarannya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, fiha iddatu manafi' lahum. Adanya langit dan bumi banyak manfaatnya. Kita tinggal di atas muka bumi ini dan seterusnya. Walihadza dzakara min manafi'iha asy-syams. Dan Allah menyebutkan di antara manfaat adanya langit, di antaranya matahari yang ada di atas. Faqal, Allah lanjutkan dengan firman-Nya, wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami, kata Allah, yang menciptakan, yang menjadikan sirajan, pelita. Yang dimaksud pelita di sini adalah matahari yang bersinar terang di kala siang hari. Kemudian wahaja, yang memancarkan sinar panasnya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Nabbaha bisirat ala ni'ma binuriha. Allah ketika menyebutkan penciptaan matahari, Allah sebutkan salah satu faedahnya, manfaatnya, yang menunjukkan kenikmatan Allah yang luar biasa. Jadi terkadang kita ini hanya menyempitkan nikmat Allah hanya yang melekat pada diri kita. Punya baju baru, atau mungkin jam, atau mungkin HP, atau mobil dan sebagainya. Padahal langit, bumi, demikian pula matahari itu nikmat atas kita semuanya. Yang wajib untuk kita bersyukur kepada Sang Penciptanya. Di antaranya di sini Allah mengingatkan bagaimana Allah berikan nikmat matahari, siraja. Ketika siang hari kita nggak butuh apa? Lampu yang menyinari. Itu kalau dihitung masalah listrik, berapa menghemat biaya kita siang hari itu. Seandainya apa? Allah gelapkan bumi. Ini nikmat yang luar biasa. Maka sekali lagi, ini menggugah hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Matahari, iya, banyak manfaatnya. Iya, matahari sangat luar biasa faedahnya. Namun tetap dia makhluk ciptaan Allah. Jangan seperti penyembah matahari, yaitu kaum Sabi'ah atau penganut agama Shinto yang menyembah matahari. Mereka mengira karena manfaatnya luar biasa, dikira matahari adalah Tuhan mereka. Padahal matahari itu makhluk yang diciptakan. Makanya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan kaum beliau yang menyembah bintang, yang menyembah bulan, yang menyembah matahari, beliau mengatakan, antum bisa lihat dalam surat Al-An'am ayat 70-an, 73, 74 kalau nggak salah. Lihat. Allah mengatakan, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam datang, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah Rabbku. Dan sudah kita sampaikan, ini adalah ayat untuk dialog. Bukan Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan.
Ini sudah kita sampaikan, ada kesalahan dari sebagian dai ataupun ustadz ataupun khatib ketika menyampaikan ayat ini mengatakan Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Ini ucapan yang keliru, melecehkan Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi dikatakan mencari hakikat Tuhan? Apalagi konteks ayatnya dari awal sampai akhir ini dalam rangka dialog. Beliau menegakkan hujah kepada kaumnya. Ini matahari atau ini bintang-bintang yang kalian ibadahi, ini akan tenggelam di kala siang hari, dan aku tidak suka dengan yang tenggelam, kata Ibrahim. Falamma ra'al qamara bazighan qala hada rabbi. Ketika bulan terbit, kata Nabi Ibrahim, ini adalah Rabbku. Falamma afala qala la illam yahdin rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika bulan tenggelam, kata Nabi Ibrahim, kalau Allah Rabbku tidak memberikan hidayah kepadaku, aku termasuk orang yang sesat. Ayat berikutnya mengatakan, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hada rabbi hada akbar. Ketika matahari terbit, Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah Rabbku, ini yang paling besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Ketika matahari tenggelam, terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan, dari apa yang kalian perbuat dari kesyirikan. Ini dialog Nabi Ibrahim menegakkan hujah. Kenapa kalian menyembah matahari yang pada akhirnya dia akan tenggelam? Ini sekali lagi apa? Hujah nakliyah dan hujah apa? Akliyah. Ya betul, matahari punya banyak manfaatnya, cuma tetap dia makhluk ciptaan Allah. Dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Buktinya dia tenggelam. Ya. Buktinya apa? Dia tidak kekal abadi. Yang berat diibadahi yang maha kekal abadi. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Yang tidak ditimpa rasa ngantuk ataupun tidur. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang berhak untuk apa? Diibadahi. Ya, demikian pula Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-37, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walalil qamar wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang. Silih bergantinya malam dan siang, tanda kekuasaan luar biasa. Wajib untuk kita apa? Mensyukurinya. Apalagi kayak kasus kemarin pandemi, semoga Allah menghilangkannya dari kita semuanya. Yaitu lomba-lomba apa? Berjemur. Ya, karena apa? Di antara manfaatnya untuk menambah imun dan sebagainya. Ini sudah rahasia umum bagaimana manfaatnya matahari. Cuma sayangnya kenapa manusia tidak mensyukuri yang menciptakan matahari tersebut? Ya, kenapa mereka masih menyembah kepada makhluk yang diciptakan Allah, tidak menyembah yang menciptakan itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita bisa merasakan bagaimana manfaatnya sinar matahari kalau sudah hari-hari itu mendung. Ya, apalagi yang punya banyak anak masih kecil, banyak popoknya. Meskipun sekarang pakai pampers ya. Cuma intinya susah keringnya. Meskipun ada mesin cuci yang ada pengeringnya, cuma masih tetap butuh dengan apa? Sinar mata. Luar biasa manfaatnya. Cuma sekali lagi, yang lebih penting dari itu semuanya, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wabil wahaj alladhi fihi al-harara ala hararatiha. Baik, kalau tadi yang berkaitan dengan sinarnya sangat dibutuhkan oleh manusia, demikian pula dengan panas matahari tersebut. Ya, ini sekali lagi menunjukkan bagaimana pentingnya manfaatnya matahari. Ya, ini kita teringat kajian kita akidah Imam Syafi'i hari Rabu, ba'dal maghrib juga di Masjid Ibrahim, yaitu ucapan Imam Ahmad rahimahullah tentang Imam Syafi'i.
Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-Imam Syafi'i kasyamsi linnas. Bahwasanya Imam Syafi'i itu ibaratnya seperti matahari bagi manusia. Artinya sangat luar biasa kedudukan beliau, berharganya beliau, ilmunya beliau, terutama akidah beliau yang selayaknya untuk dipelajari dan diwarisi oleh manusia, terutama kaum muslimin. Ya, ini sekali lagi ya karena nyantol dengan kajian kita masalah akidah Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan asy-Syafi'i kasyamsi linnas. Imam Syafi'i ibaratnya seperti matahari bagi manusia karena sangat berharganya ya ilmu beliau. Kemudian kata Allah dalam ayat selanjutnya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan ma'an sajjajah, air hujan yang banyak yang tercurahkan. Ini seperti hari-hari ini ya, seperti musim ini kita dalam musim penghujan, harus kita jiwai Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur hujan, Allah yang memberhentikan hujan, bukan pawang hujan. Syirik kalau kita mengatakan pawang hujan itu bisa menghentikan hujan, bisa menolak hujan. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi keyakinan yang kufur akbar. Harus kita yakini Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghentikan hujan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak hujan. Ya. Maka sekali lagi seorang muslim harus kembali kepada akidahnya, di antaranya yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang as-sahih. Allah yang menurunkan hujan. Kalau sudah Allah turunkan, tidak akan mungkin ada yang bisa menolaknya. Sebagaimana dalam zikir selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri. Ya. Jangankan pawang hujan, Rasul SAW manusia yang paling mulia. Ya, beliau hanya apa? Bisa berdoa kepada Allah. Ya, ketika ada seorang Arab Badui datang ke masjid ketika Rasul khutbah, orang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, kampung halamanku sedang paceklik. Maka Rasul istisqa, ya Allahumma skina, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan. Diturunkan hujan. Seminggu penuh hujan terus. Banjir bandang. Orang Arab Badui datang lagi ke Rasul. Ya Rasulullah, habis harta kami kena hujan. Rasul pun berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami. Hanya bisa berdoa. Ya, ini juga sama. Kalau misalnya hujan lebat deras berjam-jam, doa sebagaimana doa Rasul SAW. Jangan pakai pawang hujan. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma hawalaina wala alaina. Dan seterusnya. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar-sekitar kami, bukan di atas kami, di atas bukit-bukit dan seterusnya. Intinya, akidah seorang muslim menyatakan Allah yang menurunkan hujan, mengaturnya, menghentikannya. Makanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul SAW kata seorang sahabat beliau, Rasul SAW sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah malam harinya turun hujan. Kemudian Rasul selesai sholat menghadapkan wajah beliau kepada kami. Ini salah satu sunnahnya Rasul ketika jadi imam selesai sholat menghadapkan wajah beliau ke makmum. Kemudian kata Rasul SAW, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Allah dalam hadits qudsi, pagi hari ini ada dari hambaku yang beriman kepadaku, namun ada pula yang kafir kepadaku. Ini dalam Sahih Bukhari hadisnya. Kemudian kata Allah, siapa yang beriman ya kepada Allah, yaitu seorang yang ketika selesai turun hujan dia berzikir, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati
fadzaka mu'minun bi kafirun bil kaukab. Kata Allah, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmati, selesai turun hujan, zikir yang diajarkan Rasul, mutirna, kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah. Ini insya Allah sudah hafal semuanya. Kalau turun hujan, apa zikirnya? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ini sekali lagi menunjukkan tauhid hamba kepada Allah. Ketika turun hujan, dia mengikrarkan Allah yang menurunkan hujan. Dan dia minta tolong kepada Allah untuk diturunkan hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya, setelah atau antum ketika membaca zikir ini, jangan sekedar hanya di bibir saja, jiwa dalam hati. Yang menurunkan hujan ini Allah, maka kita minta keselamatan kepada Allah dengan apa? Hujan yang bermanfaat. Kemudian selesai hujan, maka dianjurkan membaca tadi, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah. Kata Allah dalam hadits qudsi tadi, barang siapa selesai turun hujan mengatakan mutirna bi fadli wa rahmati, dia beriman kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada fahuwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun yang selesai hujan mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini bintang itu, maka dia kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang tersebut. Ini sekali lagi akidah seorang muslim ya dikala musim hujan. Maka kapan lalu kita pernah ada kajian fikih hujan dari segi fikih akbar akidah ataupun fikih ya al-amaliyah. Di antaranya di sini Allah mengatakan wa anzalna minal mu'sirat, sesungguhnya atau kamilah yang menurunkan hujan dari langit. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah 22, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Ini sekali lagi nikmat dari Allah, syukuri yang menurunkan nikmat tersebut. Jangan sampai kita sudah tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, namun mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Allah yang memberikan rezeki, lalu rezeki itu apa? Dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, sekali lagi, contoh kalau misalnya orang itu diberikan ya rezeki, terutama mungkin yang punya peternakan ya luar biasa sapinya atau kambingnya. Namun tiba-tiba sapinya, kambingnya dipersembahkan kepada Nyi Loro Kidul ataupun kepada jin-jin penunggu laut, penunggu gunung. Naudzubillahi min dzalik. Allah yang memberikan rezeki kok malah apa? Diduakan. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekedar perumpamaan, walillahil matsalul a'la. Allah yang memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Ini bukan menyamakan dengan makhluk, cuma sekedar litakribil faham. Misalnya ada pegawai ya, pegawai. Dia tiap bulan, mungkin bahkan tiap hari, tiap minggu gajian dari bos B misalnya. Tapi dia setiap hari kerjanya kepada bos C. Gimana itu? Tentunya apa? Ya, luar biasa kurang ajarnya. Yang gaji si B kok kerjanya kepada apa? Si C. Ini sekedar apa? Perumpamaan saja. Walillahil matsalul a'la. Maka sekali lagi, kalau kita sudah yakin Allah yang memberikan rezeki kepada kita, maka kita serahkan semua ibadah kita kepada Allah. Syukurnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.